berprinsip inilah pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan bersama Bapak Ibu sekalian. Jadi berkaitan dengan penataan pasar tradisional. Pada hari ini saya ditugasi oleh pimpinan untuk menerima Bapak Ibu semua berkaitan tentang Pak. Jadi tidak salah, nanti kalau salah nanti tidak enak. Sesuai dengan surat dari surat yang dari paguyuban para pedagang kaki lima yang ada di Pasar Baru gitu. Ya. Awalnya harapan saya menjelang puasa nanti, harapan sebagai wong cilik itu bisa meraih sedikit macam takjil di ujung. Kalau dulu ada di Pasar Baru, tetapi saya tidak mau serta-merta umai sejak kemudian aku melu dodol, ya kan? Saya perlu menyampaikan pada teman-teman yang ada di situ, baik yang pagi dan malam hari ini, karena apapun kondisinya, kalau berjualan itu bersinggungan dengan pedagang lain akan tidak indah, merepotkan hari-hari, tidak perlu terjadi. Pembicaraan itu teman-teman memberikan informasi bahwa beberapa hari yang lalu ada beberapa pedagang disampaikan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, karena ini menyangkut juga harga kehidupan, di mana kiri biayanya juga tidak sedikit. Nah, dari informasi tersebut kemudian ditanya, kami rangkum persoalan itu menjadi catatan yang sudah kami rangkum. Demikian saya bacakan. Jadi keresahan kami para pedagang kaki lima di Pasar Baru Magetan akibat kembali adanya pemberitahuan bahwa keberadaan tempat usaha kami untuk kesekian kalinya harus dipindahkan. Terlebih beberapa hari yang lalu dikatakan sudah tempat lain. Pertanyaan para PKL yang di Pasar Baru adalah surat tersebut, sehingga dikatakan bahwa lokasi tersebut harus steril. Ya, pertanyaan ini mengacu tadi sudah disampaikan sedikit pengantar dari ada penataan, pemberdayaan dan sekaligus membutuhkan anggaran. Ya, nah ini pertanyaan nanti terus dari Pak Kadis, mungkin dari yang lain juga begitu. Jika terjadi persoalan seperti ini, karena untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil kami di parlemen, ada upaya dikandaskan oleh Kepala Disperindak. Mohon maaf, ada bukti pembicaraan bahwa kenapa harus ke Dewan. Ya. Ya ini kan kami masyarakat kecil ini perlu menyampaikan. Jadi keterbukaan informasi kemana? Jadi pertanyaan kami adalah, ya, apakah tidak ada wadah bagi kami untuk menyampaikan aspirasi? Atau dicarikan alternatif untuk tetap bisa menghidupi keluarga kami? Ya, karena teman-teman butakan mata fisik dan nurani Bapak Ibu sekalian yang terhormat melihat bahwa kondisi kesenjangan perlakuan Disperindak kepada kami dan kepada pedagang yang relatif baru yang sekarang tempatnya memadai. Sementara teman-teman PKL ini ada yang lebih 20 tahun, ya, itu yang jualan Kentucky, yang jualan tidak terdeteksi, ya. Nanti kalau apa itu saya jawab kurang untut, mungkin bisa ditambahkan gitu, karena pertanyaannya panjang-panjang ya, saya nggak punya filenya seperti itu, nggak semua ngocok mas.
Jadi yang pertama maksudnya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ketua dan anggota mungkin kalau salah mohon maaf. Jadi pada tanggal berapa tanggalnya lupa, yang jelas hari Kamis jam 1 kami memang mengumpulkan pedagang pasar baru yang bertempat di luar Bapak, itu di depannya Bukot. Yang hadir saat itu pedagang pagi atau siang itu sejumlah 14, yang malam 9. Pikir saya itu jumlah totalnya, ternyata tadi saya tanya ternyata ada 44 ya, mungkin nggak salah seperti itu. Di dalam rapat itu kemarin memang saya menyampaikan informasi jauh-jauh hari Bapak Ketua dan kita semuanya, bahwa pasar baru ini adalah ada pembangunan tahap 4 atau yang terakhir, nanti bisa dikoreksi ya Pak Ibu yang hadir kemarin, bahwa tahap 4-nya adalah terakhir. Yang dibangun antara lain yaitu air mancur Bapak. Air mancur mulai Februari ini yang dulu asetnya DLH diserahkan ke Indah. Yang kedua, lataran itu dulu yang parkir itu dulu juga masuk di perhubungan per 1 Januari Februari diserahkan ke Indah. Yang parkir itu Pak ya belum bisa, ini tak ngobrol saja jawabannya, mungkin ada kesinambungannya, belum bisa istilahnya membina PKL Bapak Ibu semuanya, karena yaitu tadi, yaitu dulu di bawah kewenangan dari perhubungan, sekarang baru di bawah saya. Itu biar nggak ada apa istilahnya miss-nya, sehingga kami belum berbuat banyak. Terus langsung saja nanti dinutur teman-teman, ada depan itu enggak? Kemarin di rapat saya kemarin memang kami ingin, karena jauh-jauh hari tak sampaikan, di perkiraan akhir Maret atau awal April nanti diperkirakan sudah ada pemenang tender. Saat ini baru perencanaan, sudah hampir selesai. Makanya monggo nanti kalau ada usul saran dari Bapak Ibu semuanya, bahwa tadi sudah sampaikan nanti yang dibangun ada 4 item. Pertama, air mancur nanti saya kecilkan. Yang dulu ada airnya, mungkin konsep kami nanti air mancur kering biar tidak kelihatan kotor. Di sebelahnya air mancur nanti ada panggung. Panggung itu bisa permanen, juga bisa knockdown. Tujuan kami apa? Nanti kalau ada orang-orang istilahnya di situ ada acara, bisa pakai situ. Apabila paham mungkin maksud saya seperti itu. Terus yang 3 adalah parkir di sisi utara pasar baru Bapak, yang dulu ditempati oleh pedagang kaki 5, pedagang itu. Yang sekarang saya pindah di Bukot. Yang 4 yang kami bangun adalah lantai 2 yang kelihatan kumuh di sisi barat pasar baru. Itulah mungkin perencanaan kami yang tahap terakhir di pasar baru. Di apa itu? Di akhir saya suruh sebanyak-banyaknya mohon pada Bapak Ibu ada usul saran. Kebanyakan dari usul saran itu mungkin tadi ada 15-13, mungkin bisa dibahasakan kalau ingin tahu yang ditanyakan. Kebanyakan dari Bapak Ibu semuanya mengusulkan bahwa masih tetap ingin berjualan di sekitar pasar baru. Betul Pak? Jawaban saya apa? Saya ingin minta waktu, saya konsultasi ke pimpinan. Nggih, betul nggih? Sing jelas toh? Saya itu. Ini biar gak ada sukudon. Saya minta waktu, saya tak. Maaf, Bapak pimpinannya siapa? Di Pak Sida Pak Bupati. Ya, ini kan jelas. Nah iya. Kan jelas juga. Cuma saya jelas Pak Sida Pak Bupati. Ngaten nggih? Ngaten nggih? Hari Selasa kami sudah ada jawaban. Kami ada kemungkinan arahan-arahan terkait pedagang yang ada di pasar baru itu. Saya mengundang ke Bapak Ibu semuanya, tak suruh hadir, mau tak sampaikan
jawabannya mendukung. Tapi keburu sudah ada surat ke DPR. Kenapa saya bukannya DPR bukan seperti itu. Maksud kami, mau ini sudah ada jawaban, kenapa sampai dibawa ke sini? Itu loh. Saya mau ini biar jelas itu loh. Karena sore saya sudah menghubungi semuanya, tak suruh hadir atau perwakilan termasuk Pak Thohir tak telepon sendiri karena di suratnya agensi Pak Thohir tak telepon sendiri bisa tanyakan, katanya dia di Madiun ya sudah, kami menunggu sampai Kamis ini. Itu jawaban dari pimpinan. Tidak sampai sekalian biar nanti nggak gaduh, biar tegas lega. Tetap silakan di pasar baru dengan jualan. Jadi saat ini karena penataannya belum selesai, jenengan jualan tetap di situ. Yang siang tetap di situ, yang malam mau di situ. Bahkan kemarin ada yang usul sinten nggih, yang mau di sisi barat. Maaf, itu waktu pembangunan. Lah ya, maksudnya monggo sekarang istilahnya kalau nggak berdampak, mana saya bilangnya nggak berdampak toh. Kenapa saya bilang kalau nanti kan di sisi Bukot itu nanti karena ada dampaknya dari pembangunan, mungkin ada truk, ada apa lalu langsung itu. Sekarang intinya monggo jenengan siang tetap di situ, malam naik ke situ ya monggo. Karena ini yang jelas dampaknya sebenarnya adanya di siang, karena ada pekerjaan. Kalau malam nggak ada dampaknya, karena Bukot juga sudah tutup, tidak ada pengerjaan, jenengan aman. Cuma yang siang itu tadi pasti terutama yang berdampak nanti di sekitar Air Mancur itu pasti berdampak karena di situ dibongkar. Makanya sekarang perintah dari pimpinan monggo jenengan nyaman di mana. Maksudnya nek Air Mancur dibongkar mungkin geser dan gak kena alat berat ya di mana. Monggo. Sambil menunggu nanti penataannya nanti nek wis dadi nanti kan kita lihat bareng-bareng. Contohnya tadi di dekatnya Bukot sebelah selatan nanti kan ada bangunan Air Mancur. Nanti Air Mancur itu juga ada masih bisa dinikmati parkir. Kalau nggak ada acara, nah ada acara mungkin di mana bisa geser di atasnya seperti kemarin waktu ada bangunan. Monggo. Paham Bu ya? Om Gareng. Intinya arahan dari pimpinan monggo jenengan tetap jualan di pasar baru senyaman-nyamannya. Terima kasih. Yang parkir jam minggu monggo. Tapi kuncinya cuma satu. Kemarin saya sudah bilang toh, saya nggak akan gusur. Masih ingat nggak? Kemarin saya hanya menata. Jadi jangan pasar ini misalnya dipolitisir seperti itu. Artinya nggak tahu kita. Enggak maksudnya. Enggak tahu kita. Anu masuknya lagi itu nggak tahu kan masuknya lagi toh. Saya Saya bilang kalau dari bangunan pasar baru tidak tahu bisa jualan mau nggak di situ. Pak. Ya, Waktu itu melibatkan orang lain gitu loh Pak. Harus ikut 6 bulan. Gitu loh. Iya. 6 bulan makanya Pak kita Pak. Baik Pak Jen, ini saya harus tapi kan gitu ya, biar nggak ini, biar tertata dengan baik ya. Jadi supaya nggak nanti sahur manuk malah nggak baik ya. Jadi biar nanti satu-satu selesai kemudian nanti jenengan Oke, monggo dilanjut Pak Jen. Oke. Dicermati jenengan jualan di situ senyamannya. Yang siang monggo di situ, yang malam juga monggo di situ. Itu nggih? Terus yang lain kamu Mas Junet? Nah, mungkin nanti tadi saya begini. Setelah ada pemenang, CP-nya siapa? Tak pertemukan dengan jenengan. Siap. Maksudnya apa? Nanti jaga material joben enek sepise. Jadi tak libatkan jenengan. Siap. Kaos kaki apa ya pas dulu ya? Kacamata 4 kan? Ada 8. Apa? 8. Warung kopi, ikan hias, bakso, kacamata, kaos kaki. 5. Nah, 7 sama mainan Mbak Taman. Mas, Mas ya, 8. Mas. Mas di mana? Di bawah Mas itu. Mas itu Pak. Oke. Jadi tadi saya sampaikan, nanti sudah ada pemenangnya. Biar nggak ada miss, nanti tak pertemukan dengan CV pemenangnya. Maksud kami,
di dalam MC0 nanti kan jelas toh, pengerjaan itu pasti ada urutannya, pasti mana yang didahulukan, yang dulu kan jelas ini nanti air mancur. Ini termasuk resikonya di situ. Mangke pedagang monggo nanti tak berhubungan dengan CV-nya, katakanlah waktu membangun nanti biar dengan nggak berdampak seperti apa, seperti itu. Jadi untuk sementara pedagang tetap berjualan di pasar baru. Untuk teknisnya nanti menurut saya kita dinamis nanti kita ada material juga mungkin yang bergeser seperti itu. Karena kami untuk menata di mana nanti dia kalau dia mau katakanlah di belakang sisi utara juga masih ada bangunan. Makanya sebentar aku yang jenengan monggo nanti nyamannya itu waktu seperti itu. Dengan pas dibangun dia mungkin bergeser sedikit dan nggak ada material. Saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak Cipto, kalau selaku Pak Ajin, saya mohon Pak ya, seandainya kalau kita mau ada rapat atau perkumpulan apapun, jauh-jauh hari itu kita sudah dikasih surat. Jam berapa Mas? Jam 9 jam 12, jadi kita itu berdagang. Kita itu berdagang, jadi nggak sewaktu-waktu kita itu bisa. Pertama itu, selama ini kita diundang rapat nggak pernah ada surat, cuma dikasih tahu. Terus undangan kemarin yang di Pasar Baru itu tidak semuanya yang diundang, tidak semuanya. Ya benar dia ngomong hanya 14. Siang kita ada 28 Pak. Siang. Kemarin yang datang cuma 14. Karena tidak semuanya yang diundang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan CV, mohon maaf, saya juga dulu pernah memperhatikan hal seperti ini. Di situ ada Pak Bini, ada penjual kaset, ada Mbak Yuli, kemudian ada Kas yang di sebelah selatan. Waktu pemasangan paving sebelum Mall MP. Kalau hari ini kan memang protokol khusus gitu, maka kemudian ini harus mendatangkan sertifikat semua dan vaksin. Tapi setelah itu kan persoalannya kan bisa di breakdown masing-masing. Contoh nih, kalau ini kan pasti nopo ya, pembangunan ini kan ora iso digambar nih sekarang. Untuk pasirnya medun ini kira kebetulan medun dari bos repotnya kan suwi gitu kan, maksudnya kan ada lah beberapa hal nanti yang kemudian secara apa ya namanya kalau saya dikuatkanlah apa ini paguyuban ini langsung kalau ada apa-apa ya ke ketua paguyuban saja gitu kan, itu kan menjadi lebih simpel lah, lebih enak gitu ya. Yang selanjutnya Pak Junet dan Bapak sekalian ya, ini juga saya mohon ya, ini kan kita ini bareng-bareng Pak, saya ini bayangkan kita ini harus berkolaborasi dan bersatu, terutama untuk PKI. Jenengan ini bayangkan sekarang ini kita ini ada beberapa bukan pesaing jenengan yang berjejaring itu sekarang sudah luar biasa. Esta Indonesia lah, sing juga lah, sing apa. Dan jenengan itu bersatu orang lawan menang. Tindakan masyarakat seperti apa? Ya, kita terima kasih atas masukan-masukan dari para paguyuban pedagang kaki lima yang ada di Pasar Baru Magetan berkaitan dengan aktivitas pedagang kaki lima yang ada di Pasar Baru Magetan. Memang sebentar lagi akan ada proses pembangunan tahap 4 di Pasar Baru Magetan, yaitu yang meliputi tempat parkir, kemudian sisi utara dari Pasar Baru. Tentu dengan dampak ini ada pedagang kaki lima yang terdampak. Kemudian perlu dikomunikasikan dengan baik. Dari jauh hari sudah disampaikan, kemudian biar tidak menimbulkan keresahan, biar dampak-dampak negatif selama proses pembangunan ini bisa seminimal mungkin. Kemudian tadi sudah disepakati bahwa selama proses pembangunan ini berjalan, para pedagang kaki lima masih
boleh masih tetap bisa berjualan di pasar baru. Hanya nanti secara teknis akan ditindaklanjuti biar proses pembangunan bisa berjalan, kemudian juga para pedagang kaki lima ini juga tidak dirugikan. Itu nanti akan dilanjuti teknis di lapangan antara para paguyuban dengan OPD pengampu. Dan kemudian berkaitan dengan bagaimana menghidupkan pasar baru, ini menjadi hal yang penting ketika ada kegiatan-kegiatan Kopikir dan lain-lain. Jangan hanya Kopikir saja, mungkin yang lain-lain juga bisa mengisi kegiatan di pasar baru, sehingga pasar baru ini bisa hidup selama 24 jam. Ini menjadi penting agar ketika aktivitas di pasar baru ini bisa maksimal, ini para pedagang yang ada di pasar baru juga akan menikmati kegiatan yang maksimal ini. Ini kemudian yang tentu kita harap kita ini harus bersatu, harus kompak dari seluruh para pedagang kaki lima dengan stakeholder, dengan para dari pengampu, dinas pengampu yang ada di pasar baru. Karena apa? Sebenarnya yang kita hadapi ini bukan teman kita sendiri, justru para pemain ekonomi yang besar, yang raksasa-raksasa yang hari ini juga masuk sampai ke daerah. Kalau kita ini tidak bersatu, kita akan habis oleh para raksasa ekonomi yang masuk ke daerah. Artinya kan ada pembangunan juga, kemudian apakah mereka sudah ada space tersendiri untuk, artinya kalau pembangunan berjalan mereka juga tidak terganggu dan tidak mengganggu jalannya pembangunan seperti itu? Iya, itulah yang secara teknis, karena ini sementara itu hari ini sudah kesepakatannya, nanti akan ditindaklanjuti secara teknis, karena kan kalau hari ini kita menggambarkan nanti proses pembangunan seperti itu akan sulit, tetapi kelembagaan ini harus, komunikasi ini harus sudah disiapkan. Ketika nanti akan ada, mungkin ada hal-hal yang terganggu, sudah ada dikomunikasikan, sehingga mana yang nanti proses pembangunan ini, termasuk material dan lain-lain, ini ditata sehingga tidak mengganggu, atau seandainya para pedagang kaki lima ini harus mungkin menyingkir sebentar, mungkin juga di tempat yang tetap strategis, kira-kira demikian. Dan tapi inilah teknis nanti ketika nanti proses pembangunannya sudah berjalan. Hari ini mungkin agak kesulitan ketika kita menggambarkan proses pembangunan nanti berjalan seperti apa di lapangan. Inilah nanti ketika proses berjalan di lapangan yang diperkirakan pada awal bulan April ini pemenang tendernya sudah ada. Nanti ketika proses itu berjalan, inilah wadah komunikasinya yang kita siapkan. Artinya juga pedagang kaki lima juga mau diatur gitu ya terkait pembangunan tersebut. Artinya tidak ngeyel bahwa dia harus jualan di situ sementara pembangunan juga berjalan gitu. Ya, kesepakatannya demikian. Jadi intinya yang penting mereka ini yang dibutuhkan, mereka tetap bisa berjualan di kawasan pasar baru, kan begitu ya. Masa kemungkinan nanti ketika ada proses pembangunan perlu mungkin bergeser sedikit, kan itulah, kan ya tidak apa-apa. Ini yang penting mereka jangan sampai terganggu, kan begitu. Dewan akan mengawal nanti Pak, terkait mungkin misalnya proses mereka pembangunan dan sebagainya itu. Gimana Pak? Pengawalannya seperti apa? Di Dewan nanti. Pengawalan. Iya. Iya, nanti kita siapkan ada yang mewakili dari paguyuban maupun dari pihak OPD pengampu. Jadi biar ada komunikasi. Kemudian dari kita tentu juga akan membuka waktu yang secukupnya, seluas-luasnya ketika nanti ada persoalan, kami siap untuk menampung aspirasi mereka. Kami tadi sudah audiensi dengan paguyuban pasar baru. Ini paguyuban yang baru. Karena di pasar baru sudah ada paguyuban yang jualan di pasar baru ya. Ini pedagang kaki lima yang di depannya Bukot itu. Tadi datanya jumlah 44. Tadi sudah semuanya juga hadir. Jadi intinya begini. Kemarin memang kami sosialisasi dengan pedagang bahwa pembangunan pasar baru tahap 4 itu mau dimulai. Maka di dalam sosialisasi sebenarnya saya jauh-jauh hari kami sosialisasi biar nanti nggak kaget saat sudah ada pemenangnya. Mau saya seperti itu. Nah, kita tadi mungkin ke Dewan itu mungkin memang belum ada jawaban boleh nggak dia jualan di situ. Nah, hari ini sudah kami jawab. Pedagang yang jualan di situ tetap
silakan jualan di situ, baik siang atau malam, intinya seperti itu. Namun nanti dalam kondisi tertentu ya kita nanti tata-tata. Maksudnya kondisi tertentu apa? Karena ada pembangunan pasti ada nanti dampaknya kan. Paling kecil mungkin debu atau apa. Makanya ini yang jelas sudah ada jawaban dan juga sudah diterima sama pedagang di sini, sudah sama-sama istilahnya menerima. Intinya pedagang di situ tidak ada gusur-menggusur. Tetap bisa jualan di situ. Kita perlukan nanti adanya wadah ya, buatlah paguyuban nanti biar nggak tambah lagi pedagangnya, sehingga pemerintah untuk menatanya itu biar nanti enak, jumlahnya berapa suatu saat nanti kita tempatkan di situ, nanti kita tata lah. Sebenarnya kita musim mentah itu nggak akan menggusur. Kita sudah terima kasih ada pedagang seperti itu adalah aset kami. Pemerintah ingin meningkatkan gitu loh. Jadi kalau ya kita tata yang bagus seperti itu. Kita support lah, nggak akan menggusur pemerintah. Rencana untuk air mancur tadi Pak, ada rehab air mancur? Jadi begini, di dalam pembangunan tahap 4 ini kami juga ada 4 item lah istilahnya, 4 pekerjaan pokok. Yang pertama air mancur, nanti di situ ada panggung, terus di sisi utara Pasar Baru yang dulu ada itu PK5 yang kita pindahkan ke Bukot. Yang terakhir nanti ada di atas lantai 2 itu ada penataan partisi-partisi yang saat ini tidak ditempati karena tempatnya kumuh. Makanya nanti termasuk rehab kami seperti itu. Pak, ini pedagang kaki lima artinya ini belum terdata di gimana sih Pak? Kan ada food court dan sebagainya, pembangunan itu apakah? Jadi begini ya, ini biar sama-sama paham bahwa yang area ini dulunya kan di bawah kewenangan Dishub per 1 Januari nggak salah Januari ya. Februari itu sudah beralih ke asetnya ke Indak, termasuk air mancur juga gitu. Itu barusan dulu di bawah penguasaan dari Dinas LH. Nah ini semua bukan ya, dilimpahkan ke pengelolanya ke Indak. Makanya ini baru kami kelola. Nah ini paguyuban ini nanti ya mungkin suatu saat apakah kita gabung dengan yang sudah ada paguyuban itu, apakah ini mandiri yang PK5-nya gitu loh. Kita tata dulu ya, penting kita tata dulu aja. Dan berjalan. Tidak ada penggusuran yang jelas. Enggak ada penggusuran. Jadi ya yang kami tekankan tidak ada penggusuran pedagang kaki lima yang di situ. Ada berapa banyak Pak pedagang yang merasa terdampak itu Pak? Yang jelas ini belum fake. Belum fake. Saat kami dulu rapat pertama itu baru yang hadir ya. Itu kalau siang katanya 14, malamnya 9. Tapi ternyata di sini tadi katanya ada penambahan 44 atau berapa. Jumlahnya 44. Tapi kita akan nanti masih kita fake-kan lagi lah. Jadi tuntutan dalam audiensi tadi cuman masalah penggusuran itu aja Pak ya? Bukan penggusuran ya. Jadi itu takutnya tadi setelah ada pembangunan itu berdampak, dia nanti tidak boleh jualan di situ. Takutan. Di rapat awal juga gitu, dia inginnya pindah di sekitar Pasar Baru. Dan saya minta waktu untuk konsultasi atau minta petunjuk pimpinan, dan sebenarnya hari Selasa sudah ada petunjuknya. Dan kita sampaikan. Mereka mau diberikan ruang di mana itu Pak? Kan ada pembangunan di area air. Makanya tadi sudah saya sampaikan, saat nanti dia berdampak dengan pembangunan, mungkin dia bisa bergeser berapa meter dari situ. Yang penting tetap jualan di sekitar Pasar Baru. Kalau untuk mulainya sendiri Pak, proyeknya? Untuk proyeknya rundown kami kan perkiraan awal nanti kan akhir bulan 3 atau maksimal awal bulan April. Gitu ya. Dan mereka udah setuju ya? Jadi kita fleksibel lah. Fleksibel tetap jualan di situ, kalau berdampak mungkin bergeser berapa meter. Makanya kami ingin tak pertemukan nanti dengan CP pemenangnya siapa biar nanti sama-sama enak gitu. Saat menaruh material jangan mengganggu dagangnya. Itu ya.